Kamu baru mulai jualan online, udah semangat promosi, tapi hasilnya malah sepi. Nggak ada yang beli. Kadang bukan karena produknya yang salah, tapi karena ada kesalahan kecil yang sering dilakukan pemula tanpa sadar. Kalau kamu bisa hindari 3 kesalahan ini sejak awal, perjalanan jualan kamu bisa jauh lebih cepat berkembang. Hari ini aku akan bahas hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa bikin orang jadi milih produk kamu dibandingkan tawaran produk lain. Apapun jenis produknya, mau produk fisik ataupun non-fisik atau produk digital. Banyak orang terlalu sibuk menjelaskan produknya kayak katalog. Misal, terlalu banyak menjelaskan bahan-bahannya atau menjelaskan fitur-fitur produknya. Tapi lupa satu hal penting, bahwa orang beli karena mereka punya masalah, bukan karena produk semata. Misal, aku contohkan orang jualan skincare. Jangan cuma bilang krim ini mengandung vitamin C dan kolagen, tapi coba sampaikan, buat kamu yang kulitnya kusam karena begadang, krim ini bantu mencerahkan tanpa bikin iritasi. Tidak semua orang ngerti dengan bahan atau komposisi dari produk, bahkan sebagian besar orang tidak peduli. Yang mereka peduli hanyalah masalah mereka terselesaikan dengan produk tersebut. Banyak pemula mikir, nanti deh jualannya kalau udah punya kemasan yang bagus, feed Instagram yang rapi, atau testimoni yang banyak. Padahal itu semua datang setelah melalui proses, bukan sebelum memulai. Misal kamu punya produk digital, kamu tidak jadi menjualnya karena merasa produk kamu kalah bagus dari produk lain. Maka kamu sibuk memperbaiki produk, dan kamu tidak jadi mulai untuk menjualnya. Kenapa kamu nggak ambil langkah mencoba memulai menjualnya dengan memperbaiki cara kamu menjualnya? Dan dari sana kamu akan belajar langsung di mana kelemahan sehingga kamu bisa memperbaikinya. Hampir mustahil bisnis itu ideal sebelum memulai, karena semua hal besar yang kamu lihat sekarang adalah kumpulan proses kecil yang sudah dilalui. Promosi tiap hari itu bagus, tapi kalau semua postingan kamu isinya promosi, orang bisa ilfil, menghilangkan minat belinya. Kamu bisa riset akun-akun besar yang relate dengan produk kamu. Apakah isinya semua produk atau bukan? Sekarang bukan zamannya lagi menarik pembeli dengan saingan produk, tapi dengan membangun kedekatan dengan calon pembeli itu jauh lebih efektif. Biasanya akun-akun orang jualan produk itu isi kontennya memberikan manfaat kepada calon pembelinya. Misal, akun orang jualan pakaian muslimah. Isi kontennya kebanyakan adalah memberikan tips dan informasi tentang kemuslimahan, sehingga dengan cara itu menggiring opini calon pembeli untuk mengarah ke produknya. Namun isi konten tersebut juga harus disesuaikan juga dengan produk yang kita akan jual. Ini bertujuan membangun kedekatan dengan target pembeli, sehingga ketika kita menawarkan produk di akun tersebut, itu akan jauh lebih gampang mendapatkan peminat. 3 kesalahan ini seringkali dilakukan bagi orang yang baru memulai bisnis online. Tapi kabar baiknya semua bisa diperbaiki. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Bisnis itu proses, dan kamu udah 1 langkah lebih maju setelah nonton video ini. Maka teruslah melangkah lebih jauh lagi. Subscribe dan nyalakan loncengnya untuk langkah-langkah besar bisnis kamu selanjutnya.